Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my video. So, pada video kali ini kita masuk ke salah satu protokol dari Cisco lagi yang bernama DMVPN. Dan saya mencari referensi dari sumber website, yakni andalan website saya, Miftah Rahman. Pergi blog dari Bang Miftah Rahman. Oke, lanjut aja. Nah, jadi apa sih DMVPN dan mengapa harus menggunakannya? Nah, kita bisa lihat di topologi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 buah router. Yang di kiri ini dia router hub, dan di tengah dia sebagai router internet, dan router 3 ini 2, 3, 4 sebagai router spoke. Nah, di dalam kasusnya bagaimana caranya agar router 2, router 3 dan router 4 bisa connect satu sama lain dengan protokol GRE, atau router 2, router 3 saling connect menggunakan mode GRE ya. Nah, kalau yang kalian sudah tahu pasti jawabannya adalah menggunakan router hub dan spoke, atau bisa lebih bagus lagi dengan full mesh ya. Jadi kalau kalian menggunakan tunneling, kalian membutuhkan satu dari router sini ke sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi harus ada 6 tunnel yang kita harus konfigurasi. Dan bayangkan jika kalau ada 10 sampai 15 router cabang, kita harus mengkonfigurasi berulang kali menggunakan tunnel. Nah, maka dari itu adalah solusinya, yakni DMVPN atau singkatan dari Dynamic Multi-Path VPN. Nah, DMVPN itu terdiri ada 5 teknologi. Yang pertama ada GRE atau multi-tik-tik, atau bisa disingkat dari MGRE. Yang kedua ada protokol resolusi hop, atau bisa dibilang singkatan dari NHRP. Yang ketiga ada protokol perutuan dinamis seperti dynamic routing ya, seperti kalian ketahui, EJRP, RIP, OSPF dan BGP. Yang keempat ada enkripsi atau IPsec dinamis, dan yang terakhir ada penerusan Cisco atau singkatan dari CAF. Nah, jadi di VPN ini dia memiliki 3 fase, yang dimana di fase 1 spoke mendaftar secara dinamis ke hub setiap ingin melakukan komunikasi antar spoke. Jadi ketika ada 3 router yang ingin melakukan komunikasi atau tukar informasi, dia harus mendaftarkan dulu ke router hub atau router cabangnya. Nah, yang kedua, terowongan spoke to spoke atau menggunakan CFF, tetapi masih menggunakan hub untuk sumber NHRP. Yang ketiga, beberapa hub untuk skalabilitas. Karena saya di fase 3 belum belajar, jadi saya kurang tahu guys, skip aja. Nah, juga di DMVPN ini ada beberapa routing yang harus kalian ketahui ya. Yang pertama ada mode terowongan GRE multipoint atau sebagai protokol GRE-nya. Yang kedua ada tunnel K1234 atau ukuran keamanan buat terowongan. Yang ketiga ada IP NHRP, authentication IP string, IP NHRP multicast dinamis, bitasan IP NHRP, dan yang terakhir IP NHRP redirect. Dan mungkin akan saya bahas ketika di lab, dan tunggu apa lagi, langsung saja kita masuk ke dalam labnya. Nah, di sini kita sudah membuat kita sudah membuat topologi jaringan DMVPN normal, yang dimana router 1 dia sebagai router hub, di router 2 dia sebagai router internet, dan router 3 dan 4 dia menjadi router spoke ya, spoke 1 dan spoke 2. Dan di masing-masing IP wajib memiliki IP tunnel, IP loopback, dan IP interface yang pastinya. Langsung aja tanpa basa-basi kita config di router pertama, configure terminal. Udah masuk ya. Nah, kita masukkan IP interface terlebih dahulu, no shutdown.
waiting IP address 12.12.12.1 aja ya. Jadi di router 2 hostnya kita akan taruh 2 semua. Dan prefix dari /24 ya ini 255.0. Kita buat juga interface LO0 atau loopback 0 IP address 111 dengan prefix 32 ya ini 255 sampai habis. Dan yang terakhir kita masukkan interface tunnel 0 IP address 192.168.10.1/24.255.0. Exit aja. Oke, kita masuk konfigurasi normal dulu, memasukkan IP address pada all router. Interface FA 0/0 no SH waiting bentar. IP address 12.12.12.2 karena titik host 1 sudah dipakai oleh router hub 0. Interface FA 1/0 yang menuju ke router 3 ini ya. IP address SH dulu, sorry. Oke, lalu IP address ini 23.23.23.2 255.255.255.255.0. Lalu kita masukkan juga IP address untuk interface FA 1/1 yang menuju ke spok 2 atau router 4. Nah, jangan lupa. Tunggu bentar, IP address 2 bentar ada enggak ada yang bentar 24.242.255.255.255.0. dan yang terakhir belum kita masukkan juga interface loopback router 2 yang ini 222 dengan prefix /32 ya ini 255 sampai habis. Ini salah IP address. Exit. Dan yang terakhir kita wajib jadi di router internet dia tidak membutuhkan IP tunnel karena tugas dari seorang router internet ini dia hanya membagikan saja. Jadi kita hanya memasukkan IP interface pada tiap router dan IP loopback. Lanjut kita ke router 3. int FA 0/0 dan forget to SH no SH. IP address 23.23.23.1 255.255.255.0. Interface for loopback 0. IP address 333.255.255.255.0. Dan yang terakhir di router spok ini wajib memiliki interface tunnel ya guys. Tunnel 0. IP address 192.168.10.2 255.255.255.0 dari 24. Dan yang terakhir kita masuk ke spok 2 INTFA 0/0 no shutdown. IP address dari router spok 2 ya ini 24.1 255.255.255.0 INT for loopback 0 ya ini IP address 444.255.255.255.0. dan yang terakhir interface for tunnel 0. IP address 192.168.10.3 prefix class 24 255. Exit aja kalau di. Nah, selanjutnya di router hub kita bisa masuk ke interface tunnel 0. Nah, karena tadi kita sudah memasukkan IP address dari si router 1 ini atau router hub, selanjutnya kita harus memasukkan ini ya guys, tunnel source. Nah, tunnel source-nya ini dia memakai IP 12.12.1. Jadi tunnel pencarian dia atau bisa dibilang hub ini sebagai titik pusat kiblat dari router spok 1 dan router spok 2.
enter aja 12.1. Kita juga memasukkan tunnel wait, aku lupa bentar. Ya, for tunnel ya. Oh, destination. Wait. GRE. Oke. Nah, kita juga memasukkan tunnel mode GRE multi point. Mengapa? Nih, kita bisa bahas ini. Router mana tadi? Router 1 ya. Nah, di tunnel mode GRE multi point menandakan untuk mengaktifkan konfigurasi mode GRE di router hub ini. Enter aja. Selanjutnya, kita harus membuat IP NHRP network ID. Nah, untuk IP network ID ini bisa dibilang biar si router hub ini tahu dia mau ngirim paket NHRP ke domain mana. Jadi tunnel atau lebih bisa join di domain yang sama, lebih dinamis contoh. Oke. Jadi di IP NHRP ini kita membuat domain. Contoh angkanya 1 aja, guys. Nanti samakan angka NHRP network ID di router 3 dan router 4. Dan yang IP NHRP authentication. Seperti namanya, authentication untuk membuat secure shell atau password ya. Nih, string secure measure hanya node tahu yang berhak bikin tunnel via request. Oke, jadi fungsinya kurang lebih buat menjaga router hub ini ya. Untuk passwordnya bebas, TKJ JOS aja, guys. JOS-nya double H, enter. Oh, minimal. JOS-nya 1 aja, guys. Nah, dan yang terakhir kita exit aja. Selanjutnya kita pindah konfigurasi ke router 3. Kita masuk ke interface tunnel 0. IP address tadi sudah dimasukin, kita masukkan tunnel source. Nah, untuk tunnel source kita masukkan IP interface dari router 3, yakni 23.23.1. Dan juga kita harus memasukkan tunnel destination, yakni destinasi yang ingin router spoke 17 ya, ini ke router hub, berarti memasukkan IP interface dari router hub, yakni 12.12.1. Lalu kita juga buat IP NHRP network ID seperti di router 1 ya, ini samain aja domainnya 1. Lalu IP NHRP authentication ya, ini tadi kita masukkan TKJ JOS ya, samakan saja passwordnya. Lalu kita juga membuat IP NHRP map dan NHS. Oke, map. Nah, di sini kita memasukkan IP NHRP map yang dimana fungsinya untuk mencari IP tunnel dari si router hub ini ya, ini 192.168.10.1 12.12.1 atau bisa bilang destinationnya melalui 12.12.1. Dan yang terakhir IP NHRP NHS ya, ini kita masukkan bentar 10.1. Oke, kita masukkan IP tunnel dari si hub, enter. Sesudah itu exit aja. Nah, di router 4 kurang lebih sama konfigannya seperti di router 3, karena fungsi dari router si 4 ini dia sebagai router spoke ya. Tunnel source-nya kita ubah aja. Jadi IP interface dari si router 4 yang tadi 24 di sini 24.24.1. Tunnel destination-nya sama, tunnel yang ingin dituju ya ini
IP dari interface hub ya, 12.12.1. Lalu kita buat juga IP NHRP network ID domain yang sama 1, IP NHRP authentication tag AJ JOS, dan kita masukkan juga IP NHRP map 192.168.10.1 destinasinya melalui 12.21, dan yang terakhir IP NHRP NHS IP dari si tunnel router hub ya, ini 10.1. Nah, jika sudah, kita bisa coba duping dari router 1 ke router 3 apakah sudah berhasil. Duping IP interface tunnel ya, 68.10.2 ya. Kita mencoba router duping ke router 3 atau spoke 1, pasti masih gagal. Kenapa? Karena kita harus menggunakan konfigurasi static root. Jadi kita harus memasukkan konfigurasi static root pada tiap router. Langsung aja IP root 000 lalu gateway yang akan dia pakai. Jadi dari router 2 ingin mengkonekkan ke router 3 melalui interface dari IP address router 2 ya, ini 12.12.12.2. Nah, mengapa di sini kita masukkan 000 subnet masknya 000? 00 itu menandakan bahwa kita ingin mengerutkan semua IP yang ada di seluruh router. Jadi seluruh IP address yang ada di router kita akan kenalkan melalui gateway 12.12. Sama seperti di router 3 dan router spoke 1 dan router spoke 2, IP route 00000. Ya, ini gateway untuk menuju router 1, ini IP address dari router 2 ya, ini 23.23.23.2. Dan yang terakhir kita masukkan IP route pada router 4, IP route 000002424.2 ya, ini IP address dari router 2 juga. Nah, sesudah itu kita coba ping lagi dari router 1, pasti sudah berhasil guys. Gak percaya, kita buktikan. Ding ding. Oke, berhasil. Kita ping router spoke 1 berhasil. Kita coba duping ke router spoke 2 dengan IP tunnelnya. Oke, berhasil guys. Dan untuk mengecek konfigurasi DNVPN yang sudah kalian konfigurasi di router 1 dengan cara do show DNVPN. Cek. Nah, di sini kalau sudah ada dua buah IP 231 dan 241, yang dimana 231 yakni IP address dari router 3 dan 241 IP address dari router 4. Berarti tandanya router hub sudah mengenali router spoke 1 dan router spoke 2 melalui ini ya, tunnel address 2 dan 3. Nah, di sini ada tanda atribut D, yang dimana D dinamik atau kita merouting secara dinamik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada DNVPN kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa pada video saya berikutnya. See you.